Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi bab 2, iklan dan sarana komunikasi. Pada bab 1, pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan kehendak iklan itu. Anak-anak, pada bab 2 ini kita akan membahas tentang menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. KD 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. KD 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. KD 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, KD 4.4 menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara lisan dan tulis. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar kalian dapat menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. Ketiga, agar kalian dapat menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Selanjutnya yang keempat adalah tujuan pembelajarannya adalah menelaah hubungan unsur pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang kamu baca dan kamu dengar. Selanjutnya adalah menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tertulis. Anak-anakku yang berbahagia, pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Contohnya pada berikut ini. Selanjutnya fungsi iklan yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Selanjutnya adalah pengertian dari slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar, tuntunan, pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan ini tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah contohnya tiada hari tanpa prestasi.
Slogan ini tentang pentingnya mengukir sebuah prestasi. Anak-anakku yang berbahagia, pengertian daripada poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Berikut contoh poster. Selanjutnya adalah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Sedangkan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Selanjutnya adalah poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Anak-anakku yang berbahagia, unsur-unsur pembentuk iklan pada pelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari pengertian, karakteristik iklan, bahkan kamu lebih memahami perbedaan iklan dengan slogan dan poster. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentukannya yang meliputi sumber, pesan, media, penerimaan, efek, umpan balik, dan konteks. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Selanjutnya adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Sedangkan media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Sedangkan efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir adalah umpan balik, adalah tanggapan reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam berdasarkan isinya, seperti yang kamu telah pelajari pada bahasan terdahulu. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, klasifikasi periklanan lainnya. A. Iklan strategis digunakan untuk membangun mereka atau citra positif. Kemudian ada iklan taktis. Iklan taktis ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk iklan
juga turut berpengaruh